Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to Yuam Roasted Coffee Kebumen, Central Java, Indonesia. Oke, pada kesempatan malam hari ini di luar sedang hujan, rintik dan menjelang deras, hawanya dingin. So, kita harus perbanyak minum kopi, apalagi kopi dewasa. Yes. Oke. Di sesi kemarin di Cafe Story Part 1 yaitu kita mengupas tentang sejarah kopi, asal muasal kopi, dan saatnya sekarang kita lanjut ke part 2. Ternyata di part 2 ini ada sejarah di mana pertama kali ada kafe di dunia. Oke, simak terus. Oke, jadi kebijakan pemerintah Arab Saudi waktu itu yang melarang kopi diekspor keluar dari Arab ya ternyata gagal karena Belanda bisa membawa kopinya ke negerinya dan ditanam di Indonesia. Sungguh luar biasa. Jadi ini sejarah kopi Indonesia tidak lepas dari kolonial Belanda. Oke, yang mana awalnya pihak berwenang di Yemen aktif mendorong masyarakat untuk minum kopi. Jadi kedai pertama kali di dunia atau kafe Kanes dibuka di Mekah. Semoga kita semua yang muslim nanti bisa ke Mekah untuk menjalankan yaitu yang namanya ibadah haji. Terus yang mana satu kafe buka di Mekah, penyebarannya seperti jamur ya. Seperti jamur, tumbuh dan tumbuh. Seperti juga kafe-kafe di Indonesia saat ini. So, sebenarnya masyarakat Indonesia juga harus berterima kasih kepada Arab karena apa? Ya, lifestyle gaya hidup ngopi di kafe saat ini adalah itu sudah dilakukan di Arab Saudi pada tahun 1616-an. Berarti kita masuk dalam kategori out of date. Yang mana dalam perkembangannya sebagai kafe itu di situ dimanfaatkan untuk bermain catur, bergosip, ngerasani tonggo, teman atau rekan bisnis, sing-song, bernyanyi itu udah pasti, ya toh, menari dan menikmati musik. Jadi intinya tidak ada tempat yang tenang seperti ini sebelumnya ya karena ramai. Di situ ada yang namanya kerumunan dari berbagai masyarakat menjadi satu, bermain catur, bernyanyi. Wow, sungguh luar biasa ya. Jadi itulah sejarahnya. Dan dalam perkembangannya kafe Kaines itu adalah sebagai tempat untuk pertemuan para bisnismen. Jadi orang ngopi endingnya bisa jual beli atau sebagai tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Sungguh luar biasa. Bahkan sampai yang namanya iklim politik jadi sebagai tempat berkumpulnya para elit-elit politik dalam menyusun strategi dalam politik di negara mereka. Sungguh luar biasa. Ada kopi, ada politik, ada petani, dan ada semuanya. Dan pada endingnya dengan kehadiran kafe-kafe tersebut yang mana pemerintahan Arab pun sempat melarang karena apa? Ya,
indikasinya adalah sebagai tempat nongkrong pemalas dan lain sebagainya, itu dalam segi negatifnya. Tapi ya karena berhubungan dengan politik juga akhirnya sempat tutup, tidak boleh buka. Ya karena apa? Melihat aktivitas yang dirasa kurang baik dan bagus. Masa negara Arab Mekah kok buat nyanyi-nyanyi, jadi seperti itu. Dan endingnya akhirnya selama beberapa dekade terus dibuka kembali dan dengan persyaratan harus membayar pajak kepada pemerintah. Sama juga seperti di Indonesia, tidak peduli UMKM, tidak peduli perusahaan besar, semua yang bergerak di bidang perdagangan atau usaha wajib membayar pajak, dan orang Islam wajib menjalankan sholat 5 waktu, ya kan? Jadi disitulah kehebatan kopi, dari kopi sampai politik sampai perdagangan. Jadi sangat luar biasa. Hanya dengan 50.000 ibarat sekarang ketemu dengan partner, disitulah terjadi jual beli produk. Oke? Oke, lanjut lagi masuk ke bahasa Inggrisnya ya. Jadi mohon maaf kalau Inggris saya kurang fluently. Initially, the authorities in Yemen actively encouraged drinking coffee drinking. The first coffee house or cafe canis opened in Mecca. Yeah, opened in Mecca and quickly spread throughout the Arab world. Oh, luar biasa, fantastic. Thriving at a place where cheese was played and then gossip was exchanged and singing, dancing and music were enjoyed. Luar biasa. Then nothing quite like this had existed before. Okay, a place where social and business life could be venture. Luar biasa. Perhaps predictably, the Arabian coffee house soon became a center of political activity and was suppressed. Over the next few decades, the coffee and coffee house were banned numerous times, but kept reopening until eventually an acceptable way out was found when a tax was introduced on board. Kopi bambu. Oke, selanjutnya pada tahun 1600-an, Belanda menanam kopi di Malabar. Ada yang tahu Malabar di mana? India. Dan perjalanan kopi ke bagian timur belahan dunia diawali pada akhir tahun 1600-an oleh jemaah haji asal India. Apa hubungannya India dengan Indonesia dan haji? Oke. Terus Inggrisnya belum ya, lupa. By the late 1600, the Dutch were growing coffee at Malabar in India and coffee trip to the eastern part of the world starting in the late 1600s by pilgrims from India. Oke, pada tahun 1999, tanaman kopi masuk ke Batavia atau Indonesia. Tepatnya ada kebun kopi, yaitu Jawa Indonesia atau Wamen Wakil Menteri. Ini menterinya
yaitu menteri-menteri, ya toh. Dalam beberapa tahun kolonial Belanda menjadi pemasok utama kopi ke Eropa. Ini loh green bean, ya. Di mana kopi tersebut pertama kali dibawa oleh pedagang dari Venesia pada tahun 1615. Ini adalah periode di mana dua jenis minuman panas yang signifikan juga muncul di Eropa. Luar biasa. Jadi inilah perjalanan kopi. Minuman coklat panas adalah yang pertama kali yang dibawa oleh Spanyol dari Amerika ke Spanyol pada tahun 1528, dan teh yang pertama kali dijual di Eropa pada tahun 1610. Oke, untuk kopi pertama sebagian besar dijual oleh vendor limun yang diyakini vendor limun yang pabrik limun ya di Eropa pada tahun 1610. Oke, tadi dijual oleh vendor limun dan di Eropa pada tahun 1010. Untuk pertama sebagian besar dijual oleh vendor limun dan diyakini memiliki jadi memiliki khasiat kopi adalah untuk pengobatan. Kemudian kedai kopi Eropa pertama dibuka di Venesia pada tahun 1683 dengan yang paling terkenal waktu itu adalah Cafe Florian di Piazza San Marco. Dibuka tahun 1720. Ya, udah terlalu tua. Bisnis ini masih terbuka sampai saat ini. Tahu nggak? Kafe yang pertama kali dibuka udah berumur ratusan tahun, masih buka hingga saat ini. Oke, terus untuk cafe house pertama kali dibuka di Oxford ya tahun 1650. Ingat Oxford adalah ingat orang-orang pintar. Di sana tempat universitas terbaik di dunia kalau nggak salah ya. Kalau terbaiknya kopi di dunia ya insya Allah ini ya. Cafe house mulai terkenal di Inggris dengan sebutan penny universities karena kopi dibeli dengan penny dan pelanggannya dapat menghabiskan waktunya dengan belajar dari orang lain dalam satu diskusi akademi selama minum kopi. Jadi kenapa Oxford pinter-pinter orangnya? Salah satunya karena terlalu banyak minum kopi, belajarnya sambil diskusi. Luar biasa, tepuk tangan untuk kopi. Pada asuransi terbesar di dunia, Lloyd's of London mulai hidup sebagai sebuah kedai kopi. Ini mulai pada tahun 1688 oleh Edward Lloyd yang menyiapkan daftar kapal-kapal yang pelanggannya telah diasuransikan dari kopi, dari kedai petani sampai ke perusahaan besar, sampai kafe, sampai ke perusahaan asuransi. Yo. Oke, English in 1699 took some plane to Batavia in Java, in what is now Indonesia. Within a few years, the Dutch colonies had become the main supplier of coffee to Europe. Where coffee had first been brought by Venetian traders in 1615. This was a period when the two other globally significant hot beverages also appeared in Europe. Hot chocolate was the first
brought by the Spanish from the Americas to Spain in 1528, and tea, which was first sold in Europe in 1610. At first, coffee mainly sold by lemonade vendors and was believed to have medicinal qualities. Jadi kopi itu untuk pengobatan. Okay, then the first European coffee house opened in Venice in 1683 with the most famous coffee florian in Piazza San Marco, opening in 1720. The first coffee house in England was opened in Oxford in 1650 and became popular in England with penny universities because coffee cost a penny a cup and a customer could spend their time learning from one another in academic discussion while drinking coffee. It is still open for business today. The largest insurance market in the world, Lloyd's of London, began life as a coffee house. It was started in 1688 by Edward Lloyd, who prepared a list of the ships that his customer had insurance. Kopi dewasa for you and all, dan juga ada kopi sarang burung walet. Terima kasih episode kali ini. Besok kita lanjut episode selanjutnya. Terima kasih, tonton terus, like, comment, and share. Selamat malam, good evening.